Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua anak-anakku sekalian. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada kesempatan hari ini, anak-anakku sekalian, ada baiknya kita berdoa bersama-sama. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Anak-anakku sekalian, dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah anak-anakku sekalian mendengarkan ceramah ataupun melihat orang yang berceramah atau berpidato, membaca khutbah atau yang membawa sambutan ataupun membaca sambutan? Oke. Nah, mungkin anakku sekalian sudah sering kali melihat ataupun mendengar orang yang membaca pidato, sambutan, ceramah dan lain sebagainya. Jadi anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita kembali belajar bahasa Indonesia dengan tema ataupun subjudul yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini yaitu ceramah. Nah, anak-anakku sekalian, berbicara mengenai masalah ceramah, adakah di antara anak-anakku sekalian yang tahu apa itu ceramah? Ada, Pak. Oke, silakan. Ines. Ceramah adalah jenis pidato yang isinya Kemarin masalah, pendidikan, ilmu pengetahuan dan keagamaan. Sekian dan terima kasih. Oke, bagus sekali. Jadi ceramah adalah salah satu kegiatan berbicara di depan umum yang bertujuan untuk memberikan informasi ataupun pengetahuan kepada orang banyak ataupun halayak atau pendengarnya. Tampil. Ya, tampil. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari yang namanya teks ceramah, yaitu isi dan struktur teks ceramah tersebut. Namun sebelum itu saya akan sampaikan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, yaitu setelah anak-anakku sekalian mengikuti proses pembelajaran ini, diharapkan anak-anakku sekalian bisa menganalisis isi teks ceramah dan bisa menelaah struktur teks ceramah tersebut. Nah ini, berbicara mengenai masalah teks ceramah, ada 3 bagian ataupun 3 struktur yang terdapat di dalam teks ceramah tersebut. Seperti halnya dengan naskah yang lain ya dinda sekalian, teks ceramah pun memiliki struktur ataupun bagian-bagian yang terdapat di dalamnya. Ada 3 bagian, yaitu pendahuluan atau biasa juga disebut dengan tesis, isi atau rangkuman atau argumen, kemudian penutup ataupun penegasan kembali. Saya ingin bertanya kepada anak-anakku sekalian, dari apa yang saya sampaikan tadi, siapa di antara anak-anakku sekalian yang bisa menyebutkan bagian-bagian ataupun struktur ceramah tersebut? Ada terdapat 3. Yang pertama pembuka atau tesis, yang kedua isi atau rangkaian argumen, dan yang terakhir itu penutup atau penegasan kembali. Oke, bagus sekali anakku sekalian. Jadi menampilkan satu contoh ceramah untuk anak sekalian untuk dianalisis, dibaca dengan teliti. Namun kemudian itu setelah itu anak-anakku sekalian akan menelaah atau menganalisis teks ceramah ini untuk menentukan ataupun menelaah bagian-bagian yang terdapat dalam teks ceramah tersebut. Yang tadi sudah disampaikan oleh temannya ada 3 bagian ya. Oke, tampil ya anak-anakku sekalian. Dan setelah itu saya akan menanyakan kembali kepada anak-anakku sekalian mengenai masalah bagian-bagian ataupun struktur teks ceramah tersebut. Silakan siapa yang bisa menentukan di bagian isinya, bagian pendahuluannya. Saya tampilkan kembali ya, saya tampilkan kembali ini ceramahnya. Di bagian pendahuluannya itu mulai dari mana sampai mana. Saya harapkan disebut namanya ketika disebutkan. Atau pendahuluan atau tesis, yaitu dimulai dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai paragraf Allah bersabar pada saat kita
sampai atau bersabar pada saat kita menahan lapar, yang artinya kita harus bisa menahan diri untuk tidak makan dan minum sampai rasa makan tiba. Itu adalah struktur pembukaan atau penurunan. Ya, perkenalkan nama saya Indah Fahira Tadung. Menurut saya, pembuka dari ceramah tentang sabar ini mulai dari paragraf pertama sampai paragraf kedua. Terima kasih. Kemudian kita lanjut di bagian isinya ataupun rangkaian argumen yang terdapat di bagian ceramah ini. Oke, siapa yang bisa menyampaikan bagian isinya? Perkenalkan, nama saya Rifla Fauzana. Menurut saya, di bagian isi itu terdapat di paragraf ketiga sampai paragraf ke-6. Terima kasih. Jadi untuk yang terakhir ataupun di bagian penutupnya, siapa di antara anakku sekalian yang bisa menyebutkan bagian penutup di ceramah tersebut? Saya, Pak. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Pratiwinda Pembong. Oke, silakan. Menurut saya, bagian penutup yaitu pada kalimat pertolongan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap hambanya yang sedang mengalami kesusahan, namun tetap melaksanakan salat wajib serta bisa menahan diri dengan sikap sabar. Itulah keistimewaan dari sikap dan rasa sabar itu sendiri. Oke, bagus sekali jawaban dari temannya. Aplaus dulu buat temannya. Jadi ataupun lewat WA grupnya masing-masing anak-anakku sekalian. Dan kemudian saya harap ketika mengerjakan soal-soal yang ada di LKPD, anak-anakku sekalian, itu supaya diperhatikan butir-butir soalnya, supaya tidak ada kekeliruan dalam menjawab soal. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya harapkan ada di antara anakku sekali yang bisa menyimpulkan materi kita pada kesempatan hari ini. Halo? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Ida Sartika. Menurut kesimpulan saya, ceramah merupakan kegiatan memberikan informasi di muka umum. Ceramah dibagi atas 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Terima kasih. Oke, bagus sekali dari Anda Sartika bahwa pelajaran kita pada kesempatan hari ini berkaitan dengan ceramah, yaitu pengertian ceramah adalah kegiatan berbicara di depan umum yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada halayak ataupun pendengarnya. Kemudian ceramah ini memiliki struktur ataupun bagian. Dari bagian-bagian ini terdapat 3 bagian ataupun struktur, yaitu yang pertama pendahuluan ataupun tesis, di mana pendahuluan ataupun tesis ini berupa ada dibagi atas beberapa bagian, isu pada kesempatan hari ini. Jadi insya Allah pada kesempatan selanjutnya kita akan memasuki ataupun beralih ke bagian unsur kebahasaan ataupun kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks ceramah tersebut. Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, saya harapkan perwakilan dari anak-anakku sekalian untuk membaca doa. Mari kita mengakhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Doa dimulai. Jadi mungkin sekian pertemuan kita pada kesempatan hari ini anakku sekalian. Dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.